Hai, selamat datang di The Thing Hill. Kali ini gue akan ngebahas sebuah novel yang sudah diterbitkan ke dalam sebuah webtoon yang berjudul The Office Blinded. Novel ini pertama kali terbit pada tanggal 3 Agustus 2017 sampai 21 November 2018 yang ditulis oleh seorang penulis bernama Hehwa dan dibukukan ke dalam sebuah novel pada tahun 2018 juga. Dan setelah novelnya terbit, The Office Blinded ini dibuat dalam bentuk webtoon. Untuk webtoonnya sendiri, ilustratornya adalah Miss Narak dan Miss Perilla. Dan untuk versi bahasa Indonesianya, webtoon ini diterbitkan secara resmi oleh Kakao Page Indonesia pada tanggal 26 April 2019 dan berakhir di tanggal 1 Maret 2021 dengan total episode sebanyak 102 episode. Dan untuk genrenya sendiri adalah romcom atau romantic comedy yang nggak melulu ngomongin soal percintaan tapi juga banyak diselipin kejadian-kejadian lucu, scene-scene lucu di setiap episode dalam webtoonnya ini. Ada juga yang bilang webtoon ini sebenarnya pertama kali terbit tuh di webcomic, tapi nggak tahu kenapa tau-taunya pindah ke Kakao Page Indonesia. Kalau gue sendiri sih bacanya pertama kali dari Kakao Page Indonesia ya. Dalam webtoon ini kita akan dikenalkan sama 4 orang tokoh utama. Yang pertama bernama Shin Hari, yang kedua bernama Kang Tae-moo, yang ketiga bernama Jin Yeon-so, dan yang keempat, karakternya bernama Cha Sung-hun. Nah, untuk karakter utama perempuannya sendiri, ini namanya Shin Hari. Shin Hari ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang baik, polos, terus pengertian juga, dan agak-agak suka menghayal gitu. Shin Hari ini merupakan seorang karyawan swasta yang hidupnya nih agak serba-serba pas-pasan gitu. Ia memiliki seorang teman yang bisa dikategorikan sebagai anak sultan. Nah, si Shin Hari ini dia kan hidupnya pas-pasan. Terus dia juga punya hutang sama perusahaannya dia nih untuk membuka toko ayam keluarganya dia. Tapi karena flu burung, totonya toko ayamnya ini bangkrut. Jadi Shin Hari ini benar-benar nggak bisa keluar dari perusahaan itu dan harus tetap tinggal di perusahaan itu sampai hutangnya lunas. Nah, suatu ketika seorang malaikat penyelamat datang di kehidupan Shin Hari. Siapa lagi kalau bukan sahabatnya yang sultan itu, si Jin Yeon-so. Nah, sahabatnya ini menawarkan Shin Hari untuk menggantikan dirinya mengikuti perjodohan dan menyamar sebagai Yeon-so ini. Nah, Shin Hari yang hidupnya serba pas-pasan ini akhirnya mau menerima tawaran dari sahabatnya si Jin Yeon-so ini untuk ikut dalam perjodohan tersebut, yang mana Hari akan mendapatkan imbalan dari Yeon-so ini. Dan akhirnya ketika Hari mengikuti perjodohan ini, hidupnya perlahan-lahan mulai berubah dan kehidupan percintaannya akan level up. Now, tokoh utama cowoknya nih, wah, gua baca webtoon ini serius ikut deg-degan sendiri ngeliat si tokoh utama cowoknya ini. Nah, tokoh utamanya ini namanya adalah Kang Tae-moo. Kang Tae-moo ini digambarkan sebagai sosok pria muda yang tampan, kaya raya, multitalenta, dan bisa segalanya. Kang Tae-moo adalah seorang CEO muda di sebuah perusahaan swasta yang cukup besar. Nah, si Hari ini, Shin Hari, dia bekerja di perusahaannya Tae-moo ini. Tae-moo dikenal sebagai sosok bos yang galak, perfeksionis, dan tidak kenal ampun. Dia orangnya sangat dingin, dan Kang Tae-moo itu paling gak suka dibohongi. Pria muda yang super kaya, tampan, dan punya segalanya ini punya satu kekurangan. Kekurangannya adalah dia tidak punya pacar. Alias Kang Tae-moo ini semacam hidupnya dipenuhi dengan kerja. Dan Kang Tae-moo juga ini sebenarnya sering banget disuruh sama kakeknya untuk ikut perjodohan. Tapi ya Kang Tae-moo juga sering nolak sih. Nah, sampai pada suatu titik si Kang Tae-moo ini udah males banget diomongin terus sama kakeknya untuk ikut perjodohan. Dan akhirnya Tae-moo bilang, "Oke, aku ikut ke perjodohan ini." Seperti tadi gue bilang di awal, Hari kan ikut perjodohan gantiin Yeon-so nih. Nah, disinilah dia akan bertemu dengan sosok pria yang dijodohkan sama si Yeon-so ini. Ternyata nggak lain nggak bukan adalah bosnya sendiri si Kang Tae-moo ini. Tapi
si Hari ini udah didandani nih sama Yeonso. Kayak beda banget bentukannya sama Hari yang biasanya. Hari yang biasa rambutnya itu hitam, tapi di perjodohan ini Hari harus menjadi semacam wanita penggoda. Hari digambarkan menggunakan wig berwarna pink dan baju yang super seksi. Tapi setelah selesai pertemuan perjodohan ini, Hari yang berperan sebagai Yeonso ini menolak Kang Tae-moo secara halus. Tapi keesokannya si Hari ini ditelepon sama Kang Tae-moo. Hari diajakin, ayo kita menikah. Selain ada kisahnya Shin Hari dan Kang Tae-moo, tadi kan di awal gue bilang ada 4 tokoh utama. Nah, tokoh utama perempuan yang kedua, ada siapa lagi kalau bukan sahabatnya si Shin Hari ini, yang namanya Jin Yeonso. Yeonso ini adalah teman baiknya Hari. Bisa dibilang dia ini anak sultan, dia tuh super kaya, tapi dia juga mandiri. Jin Yeonso ini adalah tipe perempuan yang percaya pada cinta pada pandangan pertama. Makanya itu di setiap perjodohan yang dia ikuti, dia tuh terus nolak cowok-cowok yang dikasih sama ayahnya itu. Karena menurut dia harus dapat seorang pria yang mencintainya dan juga ia merasakan getaran pada pandangan pertama. Itu tipe-tipenya si Yeonso. Dan tokoh utama cowok yang kedua bernama Cha Song-hun. Nah, Song-hun ini adalah sekretarisnya Tae-moo. Jadi bisa dibilang dia ini sudah seperti keluarganya Tae-moo sendiri dan sudah seperti adiknya Tae-moo sendiri. Nah, kepribadiannya sekretaris Cha ini berbanding terbalik sama Tae-moo. Kalau Tae-moo tuh bisa diibaratkan sebagai sosok yang dingin, kalau sekretaris Cha ini bisa diibaratkan sebagai sosok yang hangat. Sekretaris Cha juga ini orangnya baik, polos, dan lucu. Nanti sekretaris Cha ini akan menjadi cinta pada pandangan pertamanya si Yeonso tadi, temannya Hari. Jadi di webtoon ini nggak hanya menceritakan kisah cintanya lucu-lucunya si Shin Hari sama Kang Tae-moo aja, tapi juga nyeritain ceritanya si Jin Yeonso sama Cha Song-hunnya ini. Nah, webtoon ini sendiri menurut gue seru banget karena ini menjadi webtoon pertama yang gue bacanya harus mengeluarkan cash. Gue harus top up supaya bisa lanjut baca karena ceritanya benar-benar seru dan bikin penasaran banget. Ditambah lagi dengan visualnya Kang Tae-moo yang amat sangat bak dewa, pokoknya kayak nggak ada celak. Dia bisa ngapain aja, dia bisa masak, dia bisa jaga toko, dia bisa jadi bos yang super galak, tapi juga bisa lembut dan hangat ke Shin Hari. Nah, jadi nanti awalnya si Tae-moo ini yang dingin sama Hari, tapi lama-lama dia jadi bucin. Biasa ya, tokoh-tokoh cowok webtoon yang dingin tuh pasti ujung-ujungnya bakal jadi bucin. Kalau untuk alur dari novel ini sendiri, menurut gue ini nggak terlalu cepat dan nggak terlalu lambat juga, ya pas-pas aja gitu. Perjalanan kisah cintanya Hari, Tae-moo, Yeonso, dan Sung-hun ini bisa kalian ikuti secara resmi, secara legal di Kakao Page Indonesia sebanyak 102 episode yang setiap episodenya benar-benar bikin berdebar, bikin kita ikut merasakan menjadi Shin Hari. Oh ya, info tambahan, novel atau webtoon The Office Blinded ini akan diadaptasi menjadi sebuah drama yang berjudul sama, The Office Blinded, yang diperkirakan akan tayang pada semester awal tahun 2022. Rencananya, drama ini akan menggait An Hyo-sop sebagai Kang Tae-moo. Wow, kita lihat nih pesonanya si An Hyo-sop. Apakah akan sama seperti sosok perfeksionisnya, sosok dewanya Kang Tae-moo? Dan kalau untuk pemeran Shin Harinya, gue belum tahu sih ini fix apa enggak, tapi sempat beredar juga kabar kalau Kim Sejong ditawarkan untuk berperan sebagai Shin Hari. Ya semoga aja sih Sejong menerimanya, atau emang mungkin udah diterima. Kita lihat aja nanti. Dan semoga juga webtoon novel yang akan diadaptasi menjadi drama ini mampu memberikan debaran perasaan yang sama seperti ketika kita membaca webtoonnya sendiri. Oh ya, sekali lagi yang mau baca webtoonnya langsung aja ke Kakao Page Indonesia. Kalau kalian suka sama video ini, boleh di like, subscribe, dan di share. Thank you.